Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton video pada saat ini, dan izin kepada Ibu Nabila yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Winnie Septunika Putri dengan NIM L1A024024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan yang berjudul Keadaan Sosial, Ekonomi, Nelayan Tradisional, Pancing Ular di Desa Gangga 2, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Baik, yang telah saya persiapkan dengan sebaik-baiknya, saya harap presentasi pada kesempatan kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi video ini. Oke, selanjutnya ada susunan. Yang pertama ada identitas artikel, yaitu judul, penulis, tahun, dan jurnal. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang keempat populasi dan sampel. Yang kelima teknik sampling yang digunakan seperti alat, bahan, parameter, prosedur, dan seterusnya. Dan terakhir yang keenam ada kesimpulan analisis. Yang pertama ada latar belakang. Desa Gangga 2, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara merupakan wilayah pesisir Pulau Gangga yang mayoritas penduduknya bergantung pada perikanan tradisional menggunakan alat tangkap pancing ular. Meskipun potensi sumber daya alam melimpah, nelayan di daerah ini sering menghadapi tantangan sosial ekonomi seperti pendidikan rendah dan pendapatan tidak stabil. Peran ini penting untuk menggambarkan kondisi aktual nelayan guna mendukung pengembangan usaha perikanan berkelanjutan di wilayah tersebut. Ada tujuan penelitian: menganalisis keadaan sosial nelayan pancing ular seperti usia, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua ada menganalisis keadaan ekonomi nelayan pancing ular seperti produksi dan pendapatan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasi, seluruh nelayan tradisional pancing ular di Desa Gangga 2, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 192 orang. Populasi ini mencakup semua nelayan aktif yang menggunakan alat tangkap pancing ular secara tradisional di wilayah tersebut. Dan untuk sampel, sebanyak 20 orang nelayan dipilih sebagai responden. Ukuran sampel ditentukan sebagai 10% dari populasi. Maka dari itu 10% dikali 192 sama dengan 20 orang. Untuk memastikan representativitas dalam studi kasus sosial ekonomi, menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria usia produktif. Selanjutnya, ada teknik sampling yang digunakan seperti alat, bahan, parameter, prosedur, dan seterusnya. Untuk alat, kuesioner terstruktur untuk wawancara mendalam dengan responden nelayan. Untuk bahannya ada formulir observasi lapangan, alat tulisnya seperti pensil, buku catatan, dan kamera atau perekam suara untuk dokumentasi jika diperlukan saat turun ke lapang. Dan tidak ada bahan fisika atau kimia karena fokus analisis sosial ekonomi, bukan pengukuran biologis ikan atau peralatan tangkap nelayan. Untuk parameter yang diukur meliputi variabel sosial ekonomi nelayan seperti usia, pendidikan, produksi ikan, dan pendapatan nelayan per tahun. Untuk prosedurnya, pengambilan data dilakukan dengan accidental sampling, pengambilan sampel tiba-tiba, turun ke lapang Desa Gangga 2, mewawancarai 20 nelayan pancing ular yang bersedia saat itu juga menggunakan kuesioner, observasi langsung terhadap aktivitas nelayan menggunakan perahu, pancing, hasil tangkapan. Dilakukan bersamaan untuk validasi data primer. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Maka dari itu, berdasarkan penelitian bahwa nelayan pancing ular di Desa Gangga 2 mayoritas berada dalam rentang usia produktif, tetapi tingkat pendidikan mereka cenderung rendah dengan dominasi lulusan sekolah dasar dan hanya sedikit yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Secara ekonomi, hasil tangkapan rata-rata mencapai 1.997 kg setiap tahun dengan pendapatan kotor sekitar 31.518.700 yang setelah dikurangi biaya operasional menghasilkan pendapatan bersih bulanan 2.626.000, sementara biaya investasi usaha seperti pembelian perahu dan alat tangkap rata-rata 6.351.250 per tahun. Jenis ikan utama yang dihasilkan meliputi kue, kerapu, selar, dan tenggiri dengan harga jual rata-rata 25.000 per kilogram. Meskipun sumber daya laut setempat melimpah, kesejahteraan nelayan masih bersifat sederhana sehingga diperlukan upaya peningkatan pendidikan dan optimalisasi pukulan usaha untuk kesejahteraan lebih baik.